Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, Allah masih menjaga kita semua di tengah wabah yang sedang melanda Indonesia, dan semoga wabah ini segera berakhir karena tidak lama lagi Ramadan akan segera tiba. Salawat mengucapkan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah beserta para sahabat. Tak lupa juga kami ucapkan rasa hormat kepada Dr. Muhammad Walid selaku dosen pengampu pada mata kuliah supervisi pendidikan Islam. Baik, insyaallah saya akan memaparkan makalah yang berjudul tentang melihat arah baru supervisi pendidikan Islam. Supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan yang tidak terlepas dari manajemen pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah harus berupaya terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan cara terus mensupervisinya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus secara gigih mengupayakan pola manajemen pengajaran efektif dengan meningkatkan kualitas pelajar peserta didik melalui program supervisi pendidikan sebagai bentuk profesionalisme kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagaimana judul pemateri tadi, melihat arah baru manajemen supervisi pendidikan, maka contoh negara yang diberikan dalam makalah ini yaitu tentang melihat dua negara yaitu Finlandia dan Singapura, yang dimana kalau melihat dari skala ukuran negaranya, kedua negara tersebut memiliki tidak terlalu besar dibandingkan Indonesia. Akan tetapi pada abad ke-21 Finlandia memiliki ranking tertinggi dalam indeks persaingan dunia sekaligus sebagai negara dan ekonomi berbasis ICT terkemuka. Dan nantinya di makalah ini akan membahas 4 topik yang paling penting. Yang pertama yaitu tentang faktor-faktor perubahan pendidikan Finlandia. Kemudian yang kedua tentang bagaimana evaluasi perubahan dalam organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga menilai aplikasi supervisi sekolah, dan terakhir menilai dampak supervisi itu bagaimana. Yang dimana nantinya manfaat dari makalah ini bisa dijadikan sebagai landasan atau sebagai audit kepada sekolah agar melihat bagaimana Finlandia membentuk kualitas pendidikannya sehingga Indonesia pun dapat berkiprah dari negara Finlandia. Mengenai faktor-faktor perubahan pendidikan di Finlandia, Finlandia memiliki 4 konsep. Yang pertama tentang tujuan pendidikan di Finlandia. Tujuan utama sistem pendidikan di Finlandia itu mewujudkan high level education, yang dimana negara Finlandia itu memberikan free terhadap pendidikannya, baik itu biaya pendidikannya dan untuk tenaga pendidiknya diberikan upah yang tinggi pula. Dan di sini Finlandia membangun tujuan pendidikannya itu dengan tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak juga memandang agama. Karena fokus utama sistem pendidikan Finlandia yaitu pemerataan pendidikan. Kemudian faktor yang kedua yaitu pendidik di Finlandia. Pemerintah di Finlandia telah memutuskan bahwasanya pendidikan yang tinggi akan memajukan sebuah negara. Oleh karena itu, pendidik di Finlandia itu disupport oleh pemerintahnya, diberikan beasiswa, kemudian disekolahkan sesuai dengan bidangnya, sehingga guru yang belajar atau menempuh perkuliahan di mata kuliah tersebut akan fokus dan ahli. Kemudian Finlandia itu menggunakan konsep semenjak SD mulai sejak kecil, yaitu Finlandia itu tidak menyekolahkan anaknya itu di tempat umum, akan tetapi sudah masuk ke sekolah kejuruan. Misalkan anaknya suka mulai kecil mulai meminati
pelajaran matematika, maka mulai dari SD sampai SMA bahkan perkuliahan itu tetap fokus kepada perkuliahan. Jadi Finlandia itu memiliki tenaga pendidik memang yang telah diajarkan. Berbeda dengan kita di Indonesia, mulai saat SD sampai SMA kita diberikan mata pelajaran yang begitu banyak sehingga setelah lulus itu kita tidak memiliki mata pelajaran yang kita bidangi secara profesional. Kemudian faktor yang ketiga yaitu peserta didik dan sarana prasarana yang sangat mendukung. Finlandia itu menggunakan alat IT yang sangat bagus, sangat lengkap. Kemudian untuk peserta didiknya itu tidak dibatasi, dibiarkan, dan juga semenjak kecil mulai diarahkan anak tersebut suka di bidang mana. Kemudian setelah diketahui minat dan bakat anak tersebut, maka guru akan memfokuskan untuk mengajar anak tersebut sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang faktor keempat yang diperhatikan yaitu tentang kurikulum Finlandia. Jadi kurikulum Finlandia itu memberikan kebebasan terhadap pendidiknya atau gurunya, yang dimana gurunya itu dibiarkan menggunakan metode pembelajaran apa kepada peserta didik, karena pemerintah Finlandia menganggap bahwasanya guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan, melihat situasi setiap hari bertemu dengan peserta didik. Jadi pemerintah menganggap bahwasanya guru itu akan tahu apa yang lebih layak metode pembelajaran yang digunakan. Sedangkan kita di Indonesia masih mempergunakan kurikulum nasional sehingga guru kurang bebas untuk mempergunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu faktor perubahan organisasi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, yang itu faktor eksternal dan faktor internal. Jadi faktor internalnya itu dalam sebuah organisasi sering menyangkut tentang antara satu personel dengan personel yang lain, baik itu dari kepemimpinan, baik dari pemimpinnya terhadap bawahannya, atau baik dari segi gaya kepemimpinan yang digunakan. Karena gaya kepemimpinan dengan otoriter akan sangat sulit diterapkan karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Jadi terkadang ada pendidik yang tidak suka dengan gaya otoriter, akan tetapi ada kalanya faktor otoriter atau gaya kepemimpinan otoriter memang digunakan dalam pendidikan. Kemudian yaitu faktor eksternal, yaitu segala keseluruhan faktor yang berada di luar organisasi yang mempengaruhi keadaan lingkungan. Misalkan baik itu tentang hukum, politik, kebudayaan, teknologi, sumber alam, atau organisasi lainnya. Jadi jangan sekali organisasi melakukan perubahan tanpa adanya dorongan dari lingkungan. Artinya perubahan besar itu terjadi akibat ada tuntutan dari lingkungan. Kemudian bab ketiga yaitu mengenai aplikasi supervisi di sekolah pada abad ke-21. Jadi Finlandia menggunakan konsep yang pertama yaitu induction solve the student center, yaitu pembelajarannya itu mengarah kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak lagi selalu diberikan seperti menghafal, kemudian cuma membaca buku, akan tetapi dalam hal ini peserta didik itu diberikan kebebasan dengan metode apa pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu education solve in collaboration. Jadi di sini siswa harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman lainnya dengan tidak memandang ras, agama maupun suku. Jadi di sini peserta didik ditanamkan nilai bagaimana menghargai pekerjaan orang lain, karena dalam kelompok tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa harus menghargai talenta ataupun pendapat dari teman kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu learning should have context, yaitu pembelajaran itu tidak hanya berarti berdampak pada kehidupan siswa
di sekolah saja, akan tetapi pembelajaran yang diajarkan harus berdampak pada kehidupan sehari-hari. Di sini guru mengembangkan metode pengajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Jadi misalkan kegiatan di sekolahnya diajarkan tentang bagaimana bergotong royong, jadi itu juga perlu di masyarakat bahwasanya sifat gotong royong dapat membantu menumbuhkan jiwa silaturahmi antar sesama masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi di sini sekolah sedianya memfasilitasi siswa untuk tetap berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Misalkan pada perkuliahan, tentunya biasanya di semester 8, di situ adanya KKN atau kuliah pengabdian masyarakat. Jadi di situ akan diajarkan bahwasanya seluruh peserta didik maupun mahasiswa harus mampu untuk berkontribusi atau membangun silaturahmi dengan masyarakat sekitar dengan menciptakan kegiatan-kegiatan kecil, misalkan perlombaan azan biasanya ya kalau untuk peserta didik. Kemudian untuk pemuda mungkin dengan menciptakan lomba olahraga seperti voli maupun futsal. Jadi dengan adanya ketika peserta didik mampu bekerja sama dengan masyarakat, maka peserta didik itu tersebut telah dinyatakan lulus sebagai peserta didik yang mampu mempelajari konsep pendidikan yang baik. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu dampak dari supervisi pendidikan, yaitu menjadikan sekolah itu menjadi sekolah yang baik, sekolah yang bermutu dengan talenta-talenta pendidik dan tenaga pendidiknya yang profesional, karena selalu direvisi atau diaudit oleh kepala sekolahnya. Kemudian dampak lain dari supervisi pendidikan ini menyediakan sarana prasarana yang lengkap, karena setiap tahun pastinya tentunya pendidik itu akan memberikan saran bahwasanya dalam metode pembelajarannya apa yang harus dibutuhkan. Jadi sekolah akan nantinya menindaklanjuti dari keluhan peserta didik dalam metode pembelajarannya. Kemudian dalam keefektifan dan kebiasaan belajar itu sangat membantu, karena setiap tahunnya tetap diaudit oleh tenaga pendidiknya. Meskipun masih banyak lagi apa dari dampak supervisi pendidikan tersebut. Terakhir, saran yang dapat pemakalah pemateri berikan dalam melihat situasi keadaan Indonesia saat ini, bahwasanya jika Indonesia ingin berkembang seperti negara lainnya, yaitu seperti tadi dicontohkan Finlandia, jadi di sini Indonesia harus berkiprah melihat metode pembelajaran yang digunakan oleh Finlandia, karena Finlandia sangat memiliki tingkat pendidikan yang baik, untuk pendidikan yang baik, karena supervisi pendidikannya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jika kita sebagai Indonesia ingin maju dan berkembang, maka harus menggunakan metode tadi, baik itu melihat dari tenaga pendidiknya, baik dari peserta didiknya, kurikulumnya, sarana prasarananya. Jadi jika dilihat dari Indonesia, memang Indonesia telah menerapkan beberapa konsep yang digunakan oleh Finlandia, akan tetapi dalam proses atau implementasinya, jadi yang diharapkan di sini bahwasanya kesadaran setiap elemen masyarakat, baik itu pendidik, tenaga pendidik, baik itu juga peserta didik maupun masyarakat sekitar, harus sama-sama membantu proses pendidikan sehingga terciptanya tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai arah baru supervisi pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, terutama pada proses rekamannya banyak suara yang
mengganggu berhubung materi berada di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.